Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki Kurnia Putra, NPM 18.06.0029. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 6 kelas A. Di sini saya akan menyelesaikan tugas kuis kedua mata kuliah pembelajaran tematik. Saya dari kelompok 7. Pertanyaan yang pertama, bagaimana jika salah satu dari langkah-langkah pembelajaran tematik tersebut tidak terlaksana? Dalam sebuah buku, jawabannya yaitu dalam sebuah buku yang ditulis oleh Andi Prastowo, halaman 215 menyatakan bahwa dalam langkah-langkah pembelajaran tematik sekurang-kurangnya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian pendahuluan, bagian inti, dan bagian penutup. Dari ketiga langkah pembelajaran tersebut, apabila tidak terlaksana, maka pembelajaran tidak efektif. Selain itu, langkah-langkah kegiatan pembelajaran ini wajib dicantumkan dalam pelaksanaan pembelajaran pada setiap pertemuan yang pada dasarnya memuat tahapan kegiatan pembelajaran dan telah disusun berdasarkan karakteristik model pembelajaran yang dipilih, serta menggunakan sintak yang sesuai dengan model tersebut. Kemudian alokasi waktu telah diatur sedemikian rupa oleh guru. Baik, pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana karakteristik pembelajaran tematik? Dalam sebuah buku yang ditulis oleh Andi Prastowo, karakteristik pembelajaran tematik yaitu yang pertama, adanya efisiensi, artinya tidak kemampuan menjalankan tugas dengan baik. Yang kedua, kontekstual, artinya bertumpu pada masalah-masalah yang nyata. Lalu yang ketiga, student centered, atau berpusat pada siswa. Yang keempat, memberikan pengalaman langsung atau otentik. Yang kelima, pemisahan mata pelajaran yang kabur. Maksudnya yaitu pembelajaran difokuskan pada pembahasan mengenai tema-tema yang dianggap paling dekat dan berkaitan dengan kehidupan siswa. Lalu yang keenam, holistik. Lalu yang ketujuh, fleksibel. Yang kedelapan, hasil pembelajaran berkembang sesuai minat dan kebutuhan siswa. Lalu yang kesembilan, kegiatan belajar sangat relevan dan kebutuhan siswa. Yang ke-10, kegiatan yang dipilih bertolak dari minat dan kebutuhan siswa. Lalu pertanyaan yang selanjutnya yaitu, apa saja konsep pembelajaran tematik? Dalam Retno Widyaningrum pada halaman 109 yang berjudul model pembelajaran tematik di SD atau MI, dalam jurnal Cendekia volume 10 nomor 1 menyatakan bahwa sesuatu pembelajaran tematik terpadu menekankan pada penerapan konsep belajar sambil melakukan sesuatu, dan dalam pembelajaran tematik ini konsepnya mencakup bahwa guru harus menentukan tema terlebih dahulu, kemudian menjabarkan kompetensi dasar ke dalam indikator dan menetapkan jaringan tema, menyusun silabus, dan menyusun rencana pembelajaran atau RPP. Lalu yang selanjutnya, pertanyaan dari kelompok 10. Di dalam PPT, pada karakteristik pembelajaran tematik terpadu, salah satunya penilaian autentik, bersifat komprehensif dan holistik. Apa arti dari komprehensif dan holistik? Jawabannya, pengertian komprehensif adalah sesuatu hal yang bersikap lengkap atau luas, yang meliputi seluruh aspek dan ruang lingkup yang luas. Lalu pengertian holistik ialah cara pandang terhadap sesuatu hal yang dilakukan dengan konsep menyeluruh dari suatu kesatuan yang lebih penting daripada bagian yang membentuknya. Komprehensif dan holistikan ini menampakkan pada penilaian yang melibatkan berbagai ranah kompetensi seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Lalu pertanyaan yang selanjutnya, penilaian autentik merupakan cerminan dunia nyata, bukan sebagai kerja sekolah yang semata-mata memecahkan masalah.
Apa yang dimaksud dengan pernyataan tersebut? Jelaskan. Baik, jawabannya asesmen autentik merupakan cerminan dunia nyata, bukan sebagai kerja sekolah yang semata-mata memecahkan masalah. Ini berarti bahwa semua kegiatan atau pelatihan peserta didik dalam pencapaian kompetensi tentu harus diarahkan pada kegiatan yang konseptual, tidak mengada-ngada. Lalu pertanyaan yang selanjutnya yaitu, mengapa harus ada perubahan penilaian dalam pendidikan dari penilaian tradisional ke penilaian autentik? Dan seberapa pentingkah penilaian autentik dilakukan dalam menilai hasil belajar? Jawabannya penilaian autentik karena tuntutan kurikulum 2013, penilaian autentik memiliki relevansi kuat terhadap pendekatan ilmiah atau scientific dan mampu menggambarkan peningkatan hasil belajar peserta didik baik dalam rangka mengobservasi, menalar, mencoba, membangun jejaring, dan lain-lain. Lalu pertanyaan yang selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pendekatan saintifik? Jawabannya yaitu pengertian secara istilah pendekatan saintifik merupakan proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa yang mana tujuannya agar peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep hukum atau prinsip melalui beberapa tahapan seperti mengamati untuk mengidentifikasi atau masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, atau mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, kemudian menarik kesimpulan, serta mengkomunikasikan konsep. Lalu, pertanyaan yang selanjutnya, jelaskan perbedaan dari evaluasi pembelajaran tematik menggunakan portofolio dan tertulis. Dalam buku yang ditulis oleh Kurniawan, menyatakan bahwa penilaian portofolio adalah penilaian atau kumpulan artefak yang menunjukkan kemajuan siswa dan dihargai sebagai hasil kerja dari dunia nyata. Hasil kerja bisa hasil individu atau kelompok, direalisasi oleh peserta didik, dan nilai berdasarkan beberapa dimensi. Sedangkan tertulis yaitu tes tertulis sudah sangat lazim digunakan dalam sistem penilaian pembelajaran. Jenis tes ini terutama digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif. Tes tertulis ini bisa untuk mengukur kemampuan kognitif siswa mulai dari kemampuan kognitif tingkat rendah hingga kemampuan kognitif tingkat tinggi. Lalu pertanyaan selanjutnya, dalam proses pembelajaran tematik terpadu versi kurikulum 2013 terdapat tujuan kriteria pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Coba sebutkan apa saja. Yang pertama, jawabannya 1. Materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena. Yang kedua, penjelasan guru, respon siswa, dan interaksi edukatif guru siswa terbebas dari prasangka yang serta merta pemikiran subjektif. Lalu yang ketiga, mendorong dan menginspirasi siswa berpikir secara kritis, analitis, dan tepat dalam mengidentifikasi. Lalu yang keempat, mendorong dan menginspirasi siswa mampu berpikir hipotetik dalam melihat perbedaan, kesamaan, dan tautan dengan yang lain dari materi pembelajaran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.